Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan yang bertema tentang masa lansia di usia umur 60 tahun ke atas. Kami di sini beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Muhammad Giyad Simadudin dengan NPM 130 12 30 38. Dan selanjutnya ada Syahrul Nuryana dengan NPM 130 12 30 54. Selanjutnya ada Nazril Nurli Muhammad dengan NPM 130 12 30 43. Dan selanjutnya ada Ridwanullah dengan NPM 130 12 30 58. Selanjutnya di sini ada definisi masa lansia di umur 60 tahun ke atas. Masa lansia atau masa tua adalah tahap kehidupan yang dimulai setelah seseorang mencapai usia lanjut. Biasanya setelah usia 60 sampai 65 tahun. Pada tahap ini, tubuh dan fungsi kognitif mulai mengalami penurunan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kemampuan fisik, mental, dan sosial seseorang. Masa lansia sering kali dihubungkan dengan pensiun dari pekerjaan, lebih banyak waktu untuk bersantai dan menikmati hobi, serta meningkatnya kebutuhan akan perawatan kesehatan. Sedangkan dalam konteks Islam, definisi lansia tidak secara eksplisit ditentukan oleh usia tertentu, tetapi lebih fokus pada status sosial, peran, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Selanjutnya ada karakter perkembangan lansia. Yang pertama, perkembangan fisik lansia, yaitu menurunnya aktivitas fisik seperti sering berdiam untuk lansia ini. Lalu menurunnya fungsi organ reproduksi, rambut menjadi memutih, pendengaran berkurang, penglihatan yang menurun atau agak rabun, mudah lelah, dan kulit pun menjadi keriput. Nah, maka dari itu lansia ini harus melakukan pemeriksaan kesehatan yang berkala, yang dimana cek kesehatan berkala ini harus di layanan kesehatan terdekat ataupun rumah sakit. Contoh dari perkembangan fisik lansia ini: penurunan kekuatan, penurunan fleksibilitas, penurunan keseimbangan, serta penurunan daya tahan. Nah, selanjutnya ada perkembangan motorik lansia. Perkembangan motorik lansia adalah perubahan motorik kasar maupun motorik halus. Perkembangan ini termasuk penurunan fungsi otot, fleksibilitas, dan koordinasi. Contoh dari perkembangan motorik lansia adalah penurunan kecepatan gerak, penurunan koordinasi motorik. Nah, selanjutnya ada perkembangan bahasa lansia. Nah, perkembangan bahasa lansia ini adalah mengalami penurunan dalam kemampuan berbahasa yang meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Nah, contoh dari perkembangan bahasa ini adalah penurunan kosakata, perubahan intonasi, dan perubahan volume suara serta kesulitan mengikuti percakapan. Selanjutnya ada perkembangan moral lansia. Jadi perkembangan moral lansia ini adalah melibatkan perubahan dalam nilai-nilai, dalam keyakinan, dan dalam perilaku moral yang seiring terjadi dengan proses penuaan bagi lansia ini. Nah, contoh dari perkembangan moral ini adalah rasa kehilangan, selalu merasa kesepian, serta perubahan suasana hati gitu ya. Nah, terus ada perkembangan agama bagi lansia. Perkembangan agama bagi lansia ini melibatkan berbagai perubahan dalam keyakinan, dalam praktik, dan dalam pengalaman keagamaan yang seiring terjadi dengan proses penuaannya. Contoh dari perkembangan
agama bagi lansia ini meningkatkan kesadaran akan kematian. Lalu doa yang lebih besar dipanjatkan kepada Allah gitu. Terus mencari makna hidup dan meningkatkan minat pada kegiatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Syahrul. Saya di sini akan mempresentasikan lanjutan dari yang sudah teman saya jelaskan, yaitu perkembangan sosial lansia merupakan perubahan dalam interaksi sosial, hubungan personal, dan partisipasi dalam komunikasi yang terjadi seiring dengan proses penuaan. Contohnya memperdalam hubungan sosial dan lakukan kegiatan sukarela. Perkembangan emosi lansia melibatkan perubahan dalam pengalaman ekspresi dan regulasi emosi yang terjadi seiring dalam proses penuaan. Contohnya refleksi diri, kehilangan dan duka, kebahagiaan dan kecemasan. Perkembangan intelektual lansia melibatkan aspek kognitif yang dapat berkembang dan beradaptasi seiring dengan usia. Contohnya mempelajari hal-hal yang baru. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya adalah lansia atau orang tua adalah individu yang telah mencapai tahap akhir dari siklus kehidupan. Dan lansia ini mempunyai karakteristik yang bervariasi, namun tergantung dari berbagai faktor. Contohnya seperti tipe kepribadiannya, kondisi kesehatannya. Contohnya tuh seperti perilaku. Jadi ketika lansia, perilakunya itu seperti daya ingatnya menurun, pelupa, dan lansia juga bisa bersikap seperti kekanak-kanakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.